Andainya ini koto tertimbul harian priai meskito anu rokok lumuin body lumin ilmu ini koto ko terus ada sewindu walung dosa tahun arkeologi nunjuk saking Universitas Gajah Mada Bayak Kyokato Munanikoin komunitas kandang kebo Naliko minggu lagi enem Oktober 2024 Sujeng amigang karena asalnya nggak ada ditemukan. Nah, ini Asta Dikpala atau Asta Dikpalaka. Asta itu 8. Ya, itu dewa-dewa Lokapala itu, ya, yang di dalam Paklava Hindu ada yang Loka itu artinya dunia, Pala itu penjaga, atau disebut juga Asta Dikpalaka. Berturut-turut ada Indra, itu berkedudukan Purwa. Purwa itu timur, Agni, kemudian Yama. Yama itu Dakshina, Agni itu Tenggara, Waruna Paschima, Wera Utara, Isana itu timur laut. Nah, ini dewa-dewa Lokapala itu sebelah timur, jumlahnya 8. Ya. Kadang-kadang ditambah 2 dewa lagi, yaitu dewa Brahma, ya, dan Wisnu akhir. Nah, di dalam sistem Hindu ada 9 dewa penjaga mata angin, disebut sering Nawa Dikpala. Itu nanti pada zaman Majapahit itu dilukiskan itu. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat sekarang tengah wis itu Siwa, selatan itu Brahma, Wisnu itu Utara. Yang kebetulan ini kita buat warnanya saja. Kalau Wisnu itu warna hitam, Brahma itu warna merah, api. Kemudian Iswara itu di timur, Mahadewa barat. Tetapi nanti dewa-dewa Lokapala itu di timur itu Indra, di tenggara itu Agni. Agni itu dewa api, Tenggara. Itulah sebabnya kalau kita ke Bali, dalam pekarangan di Bali itu selalu bagian dapur. Dapur itu selalu di Tenggara. Tetapi bagian sanggah atau pamerajan, tempat untuk upacara itu timur laut kalau di Bali. Ini selatan itu Dewa Yama, ya. Kemudian barat daya itu Neleti, barat itu Waruna. Mengapa Waruna di barat? Karena ini kan dewa-dewa ini kan ditambahkan, sebelumnya kan sudah ada sifat-sifat dewa itu, tapi dalam zaman prasejarah kan orang tidak tahu dewa itu. Ya, ini ada angin, ada air, ada selalu gitu. Nah, Waruna itu air, Wahyu itu angin, Wera, nah tuh, jadi dewa-dewa
seperti ini. Ini kendaraan Indra itu kendaraannya Airawata. Yama itu kendaraannya Maisa. Waruna Makara, Wela Nara. Nah, maka ada patung atau ada apabila kendaraannya itu orang itu Wela. Apabila kendaraan gajah itu Airawata, Indra, kendaraannya Maisa itu Yama. Namun ini jangan dicampur dengan binatang-binatang tadi yang Maisa, terus dikaitkan dengan yang dinaiki oleh Dewi Durga. Itu sebenarnya Dewi itu kendaraannya bukan Durga, bukan Maisa, tapi singa. Yang lembu itu hanya penggambaran. Maisa itu tadinya itu Asura. Asura itu raksasa yang menjelma menjadi Maisa, mau membunuh Durga, yang membo jadi kendaraan dewa Siwa. Nanti juga, nah itu. Tapi ketahuan, terus akhirnya dibunuh. Nah, di dalam candi-candi Hindu itu selalu tiga dewa itu, tengah itu Siwa, tapi ini digambarkan dengan lingga kadang-kadang. Lingga itu juga gambaran dewa Siwa. Kemudian lingga itu oleh karena mempunyai tiga bagian, satu batu tapi terdiri tiga bagian. Bagian bawah itu yang segi 4, bagian tengah itu yang segi 8, yang bagian atas itu yang bulat. Itu gambaran Trimurti. Ini sama seperti tadi. Nah, karena di Jawa Timur ada yang dikenal Surya Majapahit. Itu mesti gambarannya mesti ada dewa-dewa Lokapala ini. Nah, ini contohnya relief di Prambanan. Ini ada relief raksasa. Bukan raksasa itu menaiki kijang itu, tapi kijang itu kembali menjelma menjadi raksasa. Ini karena peristiwa Ramayana itu, Rama memanah kijang. Nah, kijang menjadi Maisa kembali. Nah, itu sebenarnya relief Ramayana itu sudah gambaran-gambaran perilaku di dunia ini. Coba Dewi Sita itu tidak terpikat oleh kijang, yang gak bakal kena lakon seperti itu. Karena apa? Terpikat oleh kijang yang bagus sekali, yang emas, dulunya keemasan, terus disuruh menangkap, suaminya suruh menangkap. Ibaratnya ini seorang ibu, bukan di sini tadinya, itu yang selalu berkeinginan untuk dunia materi yang gemerlapan, akhirnya akan membawa malah petaka gitu. Ini seperti kijang ini. Nah, Kumbhakana di sana digambarkan membela negara. Ini gambar Hanuman. Ya. Hanuman di Alengka, terus ketahuan oleh para raksasa, para dayang-dayang di Alengka itu, kemudian ditangkap, terus akhirnya ekornya disulut api. Terus sekarang kalau Ramayana menjadi Hanuman obong. Nah, ini gambar ketika Kumbhakana itu berperang
ya, berperang melawan Sugriwa, tapi dia dikerubut oleh kera-kera kecil dibandingkan tubuh Kumbhakana dengan kera-kera yang memanjat di tubuhnya itu kecil. Nah, ini gambaran ketika Kumbhakana itu maju perang itu sebenarnya bukan karena membela ayahnya, membela Rawana yang jelas-jelas salah, tapi dia membela negaranya. Makanya Kumbhakana dianggap pahlawan. Ya, bahkan di dalam Ramayana itu sendiri zaman dulu ada kalimat penutup di dalam Kalakanda itu bahwa siapa saja yang membaca cerita Ramayana yang suci ya, dan menghapus segala dosa ya, sama halnya dengan Weda, maka dia akan dibebaskan dari dosa-dosanya. Nah, berarti Ramayana itu adalah cerita tentang ruwat. Nah, ini contoh saja yang kan di Jawi itu. Iya terus mas. Ya, kan di Jawi itu. Ya, yang ini bagian bawah itu Hindu, bagian atas itu Buddha, dan ini dikelilingi oleh kolam, gambaran tentang makrokosmos tadi, benua Mahameru yang dikelilingi oleh lautan. Nah, ini Candi Suko itu berbeda sekali kenampakannya. Kalau Candi Suko seperti sekarang, ini seolah-olah Candi Suko itu seperti piramid terpancung. Maka kadang-kadang ada pertanyaan keliru hubungannya dengan Maya gitu. Tidak ada hubungannya baik-baik saja. Sebenarnya Candi Suko ini di bagian atasnya itu dari bambu. Ini hanya bagian bawah saja. Di atasnya itu bambu. Kemudian di ruang tengahnya itu ada liga yang besar itu. Nah, di Candi Suko itu ceritanya Garudia. Garudia itu Garuda yang membebaskan ibunya. Ibunya itu namanya Winata. Winata itu diperbudak oleh Kadru. Dalam kanan itu ada dua wanita itu, Kadru dan Winata, itu saudara. Tetapi Kadru ini yang menurunkan ular-ular itu, sedangkan Winata yang menurunkan burung-burung itu, ya, kalah permainan Winata itu. Permainannya apa? Permainannya itu menebak warna ekor kuda. Warna kuda. Kuda itu namanya kuda Ucai Surawa gitu. Nah, ditebak. Nah, kuda itu sudah disembur oleh Kadru. Tahu Kadru akan kalah, kuda itu disembur. Warnanya beralih. Terus akhirnya Winata dianggap kalah. Nah, terus kalah itu ada tebusan dari perbudakan itu, yaitu air amerta. Air amerta itu air suci ya, yang tidak bakalan mati siapa yang minum air amerta ya, suci. Nah, air suci itu kemudian diperoleh dari samudera India sana. Ya, itu. Kemudian air amerta ini diaduk oleh para dewa dan raksasa. Dewanya itu pemegang ekor ular. Ular itu penjelmaan dewa Basuki. Nah, kalau ada namanya Basuki ini, dewa Basuki itu bagian kepala dipegang oleh raksasa. Diaduk gitu. Sebagai alat aduknya gunung Meru dipotong.
dipotong diaduk gitu. Nah akhirnya muncul air amerta menjadi rebutan para dewa dan para raksasa. Nah, akhirnya sejak tadi nggak dengar. Ya, akhirnya terus dewa salah satu raksasa yang namanya Rahu itu mencuri amerta itu. Ya. Terus konangan oleh Surya dan Chandra ini melapor kepada Wisnu. Surya itu dewa matahari, Chandra itu dewa rembulan, lapor bahwa amerta dicuri oleh Rahu. Oleh karena itu Rahu mengancam, karena ketika di panah Rahu ini penggal kepalanya hidup terus. Nah, sudah mencicipi air amerta, hidup terus. Akhirnya badannya jatuh ke tanah. Nah, terus menjadi cerita gerhana matahari dan gerhana bulan. Kalau gerhana total itu bulannya berarti pas di tengah-tengah mulut. Kalau lagi nempel di luar itu gerhana tidak total. Toh akhirnya dilepeh juga, keluar nggak punya perut. Nah, supaya perutnya itu ngeri atau geli gitu, ditaburi oleh lesung itu. Terus ada gambaran lesung di, ya ini biar nanti Rahu mules gitu. Ya. Akhirnya terus amerta itu dipegang oleh Kadru ini Biktas. Maka cerita Garuda ini adalah cerita simbolik tentang pembebasan. Nah, ini cerita Hindu, tapi juga dipaskan di dalam makam-makam Islam. Di Sendagpur misalnya, itu ada cerita Garuda ini. Kenapa kok di makam Islam ada cerita Garuda yang Hindu? Nah, karena makam Islam itu makam bukan tempat untuk pembebasan orang-orang yang dibebaskan dari dosanya. Nah, maaf sekali ini di 18 Maret ini Linggadita di Suko, ya, yang itu puncaknya itu satu dan dikelilingi oleh 4 puncak yang lain, seperti Gunung Mameru, Gunung Penanggungan misalnya. Ada puncak satu yang dikelilingi oleh 4 puncak yang lain. Kemudian ada tulisan prasastinya di sebelah yang tidak tampak ini ada gambar keris. Keris itu keris dapur lurus. Keris itu kan ada 2, dapur lo dan dapur lurus. Nah, keris itu, ini keris itu sama dengan lambang. Nah, karena apa? Karena keris itu konon ketika ada mempelai, apabila mempelai pria itu tidak datang, mempelai wanitanya disanding oleh keris itu. Keris lambang kejantannya. Nah, di dalam prasasti itu ada kalimat yang melambangkan bahwa pentahbisan sungai Gangga yang suci, lambang maskulinitas sebagai inti dunia. Nah itu. Dan akhirnya tadi Suko itu menjadi tadi untuk ruwat. Maka di sana juga ada ada cerita ruwat juga. Ya. Keris kan kita sudah tahu semua
keris itu di dalam simbolnya itu mesti paduan dari pamor dan besi. Besi itu diperoleh dari perut bumi, pamor itu diperoleh dari angkasa. Ya, ini simbolik pada Popo Akoso ibu bumi. Maka keris itu menjadi bermuatan, bertenaga simbolis. Ya. Kalau keris wayang wong tidak usah murah itu. Nah, ini kala yang biasanya kita temukan di Candi Suko itu. Nah, penggambarannya sangat sederhana sekali. Candi Suko itu seperti hasil karya orang-orang biasa saja, bukan seniman-seniman yang ahli. Kalau Jawa Tengah itu kan karya seniman-seniman ahli, jadi gambarnya bagus. Kalau Suko itu jelek-jelek gambarnya, seperti seniman-seniman pelarian dari ke gunung itu. Ya. Jangan kepala kala itu pun digambarkan dengan terang bawah. Oleh karena itu ada perbedaan. Kalau di Jawa Tengah itu kepala kala itu tidak mempunyai rahang bawah. Kalau Jawa Timur mempunyai rahang bawah. Akan tetapi yang penemuan sekarang kan hanya di Jawa Tengah juga ada kepala kala dengan rahang bawah, sehingga pembagian itu tidak cocok lagi. Itu kan pembagian menurut Belanda dulu. Nah ini Suko itu selalu dengan konsep pancamakara. Panca itu 5, makara itu perbuatan yang ada unsur emahnya, emah yang 5 buah. Sekarang disebut mo, itu dulu itu ada itu gambar tadi, itu gambar di relief pipi Gapura itu merupakan Condro Sengkono. Gapura Buto mangan wong. Kalimat tersebut diartikan tahun 1359 karena wong itu nilai 1, mangan itu 3, buto itu 5, Gapura 9. Seperti juga sisi yang lain, Gapura Buto anau buntut. Nah, anau 3, buntut itu 1, buto 5, Gapura 9. Nah, kemudian ada gambar, maaf ya, Candi Suko itu kan didirikan Saka 1359. Itu unsur-unsur tantris Suko itu, tantrayana, di mana selalu ada unsur makara, panca makara itu, molimon itu tadi. Ini ini tulisan ini, kalau Jawa Tengah tulisannya bagus sekali. Ini zaman Majapahit akhir tulisannya jelek. Ada Aca Garuda itu ada, terus ada tulisan itu sudah sadar gemakan sekaligus itu. Lawase Raja Posi untuk binerep kapetek ini wong Medang. Nah, kita ada kata Medang, bahwa kata Medang itu sampai abad 15 masih kata itu. Ya. Ya, dan tantrayana ajaran yang
konsep karma marga itu ada 5 itu sendiri. Madya itu kebingungan, artinya lebih kepada jalan tengah, tidak terlalu banyak atau kurang, tidak terlalu keras atau lemah, atau mabuk minuman. Mamsa itu mabuk dengan daging, artinya memadamkan nafsu dan keinginan. Nah, nafsu iwani memakan daging, minum darah, itu pacarannya. Matsya itu ikan, ya. Artinya itu maksudnya mengandung simpati laku, ya. Memakan ikan, ya. Mudra itu sikat tangan, gerak-gerik tangan. Maituna itu persatuan, mengendorkan, yaitu menyatukan pikiran kepada kosmis untuk mengendorkan. Maituna digambarkan persetubuhan. Sampai sekarang ada kata-kata kaya mimi lan mintuno, seolah-olah ada binatang mimi, ada binatang mintuno. Padahal sebenarnya itu mintuno itu dari kata maituna, artinya ikan. Nah itu 5 unsur ritual bertujuan untuk pembebasan. Dulu mau itu artinya ritual untuk upacara. Sekarang ya upacara, tapi upacara lain. Dulu itu upacara sakral. Ya, ini juga gambaran ketika burung Garuda itu dengan Wibasu dan Supartika, ini penjelmaan raksasa semua, akhirnya diruat menjadi. Ini di Candi Suko itu ada relief Ububan, kemudian yang sebelah kiri itu Cipande besi. Nah, itu kan membuat keris, tapi landasannya itu kan lutut saja. Itu saktian zaman dulu gitu. Nah, karena Bima itu yang tadi digambarkan di relief ini kan yang kiri ini kan tokoh Bima. Nah, itu Bima itu sama dengan terus enggak? Terus. Nah, ya. Terus. Ini di lain lagi aja, karena ini gambar sangat vulgar, tetapi menurut kita, karena itu orang sekarang mengatakan Suko itu candi porno, padahal Suko itu candi ruwat, tuh bukan porno, tuh karena pengertian pemahaman sekarang kan sudah lain. Dulu upacara sakral itu termasuk upacara itu ada minum darah, ada hubungan seksual, itu upacara semua dulu. Sekarang kan enggak. Nah, terus nah ini juga gambar gajah yang terus sebelumnya itu oke. Ini gambar ketika Bima Werkudara itu membunuh itu
Terus sebelumnya ya, ya oke, sudah. Terus lanjutannya Setelahnya. setelah ya ya ini ya, oke, sudah habis ya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, meskipun saya mengambil contoh-contoh, tidak semuanya saya urutkan pembicaraannya. Kalau saya urutkan nanti tidak rampung. Belum lagi aja, ini sudah ikonografi, sudah 100 meter lagi. Ya. Oke, saya kira kalau ada kekurangannya mohon maaf. Adapun ada pertanyaan boleh. Ya. Maju. Yang mau tanya bisa angkat tangan. Sesi pertama 3 orang dulu ya. Iya, tapi yang Mbak itu sama Mas. Dadi wiryaning dumadi supatine ring sangsaya yeku pangreksane urip mongko kanthi ning tumuwuh salamimu ngawaseling eling lukitaning alam dadi wiryaning dumadi supatine ring sangsaya yeku pangreksane urip marmoten tak beri kula angulah lan tipeng ati rino wong iten anadya pandak pandu ing dumadi bingkas kahartaning driya supaya dadya utami pangasae sepi samun ayo esa ing salami samongso wis kawistara lalandepe mingis-mingis pasah ukir reksa muka kekesrabedaning budi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkunegaran keempat Wedatomo Pupuh Kinandi. Tafsir maknawi dari Kembang Kinandi tadi. Ketahuilah, bekal kehidupan itu selamanya haruslah waspada dan ingat. Ingat akan tetangga yang ada di alam raya. Itu menjadi awal mula kekuatan. Supaya terbebas dari kesengsaraan, begitulah selayaknya menjalani kehidupan.
Maka rajinlah belajar anakku, asah selalu ketajaman nurani. Berusahalah siang dan malam agar mempribadi jadi karakter diri. Kendalikan nafsu pribadi agar menjadi manusia yang utama. Cara mengasahnya dengan samadhi dalam kesunyian. Jalani terus, jangan pernah terputus. Apabila sudah sampai saatnya, ketajaman nuranimu akan luar biasa. Mampu membelah bergulung permasalahan, lenyap pula segala rintangan. Sekarang izinkan saya membacakan gurit. Ini saya susun dari alfabet nama-nama Romo Profesor Timbul Haryono. Dari dua bait ini adalah dua bait nama beliau Timbul Haryono. Timbul Haryono, gurit asma dening Wahyudi Jaya. Tinitah janma utama ing tlatah Prambanan Sawetan Ngai Jakarta. Madhep mantep begulang kabudayan berbudi bawa laksana dadi patuladan. Urip prasaja sanajan kondang ing Nuswantara laku lampah tinata tanpa akeh wicara. Memayu mrih budaya bangsa bisa maju ada dasar tradisi sejarah kang den sinau. Rumaket ing pamitran tanpa ndeleng bebandan yakin miring Gusti kanthi laku kautaman. Mobah musik kahanan ngemu pralambang nuli den waspadani dimen urip dadi padang. Olah pikir nora nalingsir kepara ginubeng dening zikir. Sugeng Ambawarsa Romo Prof Timbul Haryono mugi tansah berkah panjang yuswa banyak amal kaluhuran yang saya. Saya betul-betul terharu, malah merepotkan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan mudah-mudahan itu Bapak semua selalu mendapat rahmat dan diberi keselamatan. Monggo Bapak Suharno, Bapak Wahyudi Jaya, Katuran. Pak Deminta, Bakun, Bude Katuran Pinarawan Bude. Mari kita rayakan bersama 80 tahun. Jadi ada 10 windu Romo Profesor Timbul Haryono. Kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Pak selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi, selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia. Tepuk tangan dulu ya. Dan Bapak semuanya sekedar atur uningo, tapi saya tidak memotong tumpeng, tapi memangkas pada bagian dasar. Itu simbolis bahwa kita itu tidak motong tumpeng. Motong tumpeng itu memisahkan antara bawah dan atas, memisahkan antara
Allah dan Muslimnya. Oleh karena itu kita tradisinya itu mestinya pagas tumpeng bawah saja. Bukannya dan menurut saya sebenarnya grogi lah di tempat yang sangat luar biasa ini. Saya bisa sowan di depan Bapak Ibu semua yang luar biasa. Tadi sama saya nyedok lucu, nah kita gini yang nggak tenang. Candi kan lucu. Meskipun kalau sedikit yang disampaikan Bapak tadi tentang keris itu simbol kejantanan, dan sampai sekarang pun dunia perbankan memakai itu untuk simbol ekonomi, karena pembayaran sekarang pakai keris. Tiba-tiba saya dikasih tahu, Cok, kalau kita sekarang untuk bikin acara untuk Bapak, tersinggung pasca sarjana S2 ya Pak ya, bikin acara juga untuk Bapak. Saya sebagai anak rasanya kok tak berharga aku naik orang dari acara. Makanya tadi malam saya mengumpulkan kakak adik, pokoknya bicaranya yang di luar kota harus datang. Saya membuat acara untuk Bapak, dan itu alhamdulillah terselenggara. Dasarnya adalah karena ketersinggungan saya. Saya merasa kok wong liya duweni bapakku lah, aku terus piye. masih proper Mbak Maria Widiawati, karena apapun ini mesti menjadi bagian dari anugerah Tuhan untuk saya, karena kebetulan kok sampai besok minggu itu juga ada yang merasa merayakan saya nanggap wayang di Manis Renggo sana, kemudian di pasca sarjana di S2 itu pada seminar dilanjutkan dengan wayangan juga siang hari, karena saya menjadi dosen itu seni pertunjukan dan seni rupa. Yang dosen arkeologi itu hanya sampingan saja. Mengapa saya tidak berdiri, berarti saya tidak hormat kepada Bapak Ibu, tetapi ini cerita riwayat saya memberi ceramah di gedung ini pada hari Sabtu juga, tapi pulangnya diantar Mas siapa itu? Mas Edi pergi, saya jatuh di rumah sendiri karena tidak hati-hati, tidak menyalahkan orang lain, ketika hati-hati jatuh terus tidak bisa berdiri, jatuh patah kakinya. Untuk membuktikan bahwa saya patah kakinya, maka saya tidak berdiri. Terima kasih Timbul. Saya Lukman Fauzi dari Borobudur, temannya Mas Anang ya, Kelingan. Tentang tadi di Borobudur, Pak, kenapa di sana tidak ada juara pala? Pertama, kedua prasastinya juga. Yang menjadi penting lagi, ada dua singa yang ada di selatan itu hilang dua, di sebelah timur, sebelah barat hilang satu, yang di sebelah utara itu tidak jadi, namanya Singowuru. Kemudian yang di sebelah timur masih utuh tapi kecil. Nah, apakah di dalam konteks Lokapala tadi masih dipergunakan konsep yang sama, termasuk di Lokapa ataupun Lokapala itu sama atau tidak di dalam perjanjian? Sama yang ketiga, Borobudur tadi disebut inner structure, tapi ketika yang Banon jenengan sebutkan tadi tidak hanya satu, ternyata ada 33 candi yang sekitarnya yang dikatakan ada, tapi bentuknya sudah ada, tapi juga masih ada beberapa seperti Candi Lipan, Brongsongan dan beberapa titik yang lain. Apakah yang disebutkan tadi ketika instruktur tadi menjadi di tengah Buddha, di lingkarnya di luar Hindu, dan apakah ini juga bisa disebutkan sebagai murni Buddha
sehingga diklaim oleh agama tertentu menjadi miliknya. Sementara kan di dalam konteks tadi Borobudur itu universal. Begitu Pak, terima kasih. Sama ada singa yang hilang loh. Tidak saya itu bilang. Kemudian ada singa yang belum jadi. Itu sudah suatu hal yang biasa. Awal ketika memahat patung singa itu ada yang belum jadi. Yang belum jadi itu bukan ada singa saja, akan tetapi ada Buddha juga. Akan tetapi ada Buddha yang belum jadi itu bukan berarti penggambaran unfinished Buddha itu Buddha yang maha tinggi, karena di Borobudur itu yang belum jadi itu banyak, helmnya juga yang belum jadi banyak. Jadi masalah belum jadi itu tidak usah dikaitkan dengan filosofi saja, yang dikaitkan boleh saja ya filosofi. Kemudian Borobudur itu kan ditemukan sudah akan runtuh. Jadi siapa tahu di dalam stupa itu, nggak ada yang tahu aslinya itu isinya apa. Gitu. Kemudian kena yang tadi saya sebut inner structure dan outer structure Candi Panon itu kita melihatnya di dalam kapasitas yang satu tingkat ya. Adapun candi-candi yang lain itu sudah ada bagian kan candi itu tidak hanya dibuat oleh wilayah keraton, tetapi juga oleh wilayah luar keraton. Banyak yang di Borobudur itu yang candi-candi yang belum selesai juga. Saya pernah penelitian di Bohongan itu juga pernah di banyak sekali candi-candi itu. Nah, kemudian Panon tadi. Ya, Panon itu hubungannya ini sebagai ajaran mantra Buddhisme gitu. Artinya ada yang bertingkat-tingkat dalam itu Buddha sendiri, tingkat luar itu ditempati oleh dewa-dewa Hindu. Ya, oleh karena itu Candi Panon itu juga jadi Hindu gitu. Ya. Apakah Bapak setuju Candi Borobudur dikelola BUMN? Kalau Borobudur dikelola BUMN, kalau saya dimintai pendapat setuju dan tidak setuju, saya akan lebih baik di tengah-tengah saja. Karena kalau tidak setuju, sekarang sudah dikelola oleh BUMN. Kalau tidak setuju, itu sudah keputusan pemerintah. Itu sebaiknya, kalau sebaiknya itu ada mungkin yang tidak sebaiknya. Yang sebaiknya itu ya Borobudur seperti dulu saja, bahwa itu dikelola oleh masyarakat. Ya. Artinya sekarang kalau Borobudur dikelola BUMN itu tiga hal ya. Satu, pertama Borobudur itu dan yang lain itu aspek ideologi. Aspek ideologi itu aspek kebanggaan apa? Masyarakat. Kemudian dua, aspek edukasi. Edukasi apa? Borobudur itu ternyata mengedukasi untuk semua saja, bukan hanya candinya, tetapi semua reliefnya. Itu alat pelajaran untuk semua orang saja. Kemudian yang ketiga itu ekonomi. Nah, kalau ekonomi itu dinomorsatukan, akibatnya aspek edukasi dan aspek ideologinya akan terbengkalai. Akan lebih baik kalau tiga itu aspek keseimbangan saja. Artinya ekonomi tidak merajai, ya, tetapi sebaliknya di edukasi dan
ideologi juga tidak melandai, sama-sama gitu. Itu kalau salah satu aspek saja ya seperti sekarang ini gitu, ya aspek satu saja. Padahal Borobudur itu kan warisan dunia, itu menjadi milik dunia. Oleh karena itu waktu perbedaan pendapat itu saya ada baris pertama untuk tidak setuju setelah itu gitu. Dimuat di dalam Quran, hanya saja saya tidak berikut yang sudah keroyok biar yang lain saja. Prasasti. Iya, terus yang lain Prasastinya. prasasti. Ya, prasasti tentang itu. Prasasti tentang Borobudur itu ada prasasti apa namanya yang menyebut tentang Pramodawardhani itu ada. Iya, agak lupa prasasti karena prasastinya banyak. Iya, tapi ada satu prasasti yang itu dikaitkan dengan Borobudur. Ya. Bahkan ada prasasti baru, ya, yaitu prasasti Wanua, ya, Wanua 3 itu menyebutkan tentang raja-raja yang memerintah. Jadi Borobudur itu dibangun bukan oleh seorang raja saja, tapi oleh beberapa raja tentunya. Dan Borobudur ini penjiwaannya adalah nenek moyang, karena Borobudur tidak merupakan candi seperti yang di India yang lain-lain itu, tapi ini merupakan punden perunda. Nah, itu punden perunda itu gambaran gunung. Nah, gunung. Nah, kalau ada prasasti yang kemudian ditemukan menyebut Gakunta Selendra, itu Selendra itu dari kata Selo dan Indra, raja gunung. Nah, nenek moyang kita itu penguasa gunung. Ya. Monggo. Selamat siang, Prof. Selamat siang teman-teman perempuan. Nama saya Mara, saya dari UGM, Kajian Pariwisata. Sebenarnya selamat ulang tahun ya, Prof. Semoga berkah selalu, kemudian dan semoga ilmu yang Prof sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan jadi amal itu. Amin. Pertanyaan Mara itu cuma 2, Prof. Ini simpel aja berdasarkan perspektif Prof. Yang pertama itu adalah kalau misalnya kita ngomongin tentang Candi Abang tuh yang udah macam bukit teletabis itu. Nah, kira-kira kalau dari based on your perspektif, kalau misalnya direvitalisasi menjadi bentuk semula, meskipun kita kan nggak tahu nih bentuk semulanya seperti apa, tapi kan ada pandangan ahli arkeologi bahwa Candi Abang itu kan emang bentuknya satu bangunan itu kan. Nah, kira-kira kalau misalnya kita revitalisasi untuk membuat bangunan seperti sejak kala itu, apakah bisa ataukah akan mengurangi sebuah nilai tersendiri gitu, misalnya nilai budaya atau nilai etika dan sebagainya. Nah, pertanyaan kedua, Prof, sebenarnya ini pertanyaan sejak Mara kecil sampai sekarang kan, kalau candi itu kan beberapa arcanya itu ada yang hilang kepalanya gitu. Nah, itu kan sampai tanya beberapa penjaganya kenapa sampai hilang. Ada yang bilang bahwa itu kan dicuri. Tapi kan secara logikanya kalau dicuri kan harusnya semuanya aja, ngapain tinggal kepalanya gitu. Apa untungnya? Tapi ada yang bilang adalah ketika Islam masuk ke Indonesia, jadinya apa? Kepala itu kan tidak boleh menyeluruh ya, jadi harus ditinggal kepalanya. Tapi kan kayak kenapa sih tidak ada pilihan yang seperti itu? Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Candi Abang. Iya, itu saya kira sudah runtuhan saja. Kalau ada pertanyaan apakah bisa rekonstruksi lagi, kalau tidak lengkap batunya kita tidak bisa. Prinsipnya candi itu adalah pertama aspek keaslian dan juga aspek jumlah presentasi batu itu tidak mencerminkan kalau yang batunya itu
90% itu mesti bisa direkonstruksi gitu, karena rekonstruksi itu harus mempertimbangkan hubungan antara batu yang secara horizontal dan secara vertikal itu ada. Kemudian yang ada yang hilang kepalanya, hanya kepalanya, ya ini kalau kita bisa adil mesti kita menanyakan yang memotong itu ya. Karena sebenarnya pada waktu kita temukan pertama sudah potong semua. Potong itu karena antara kepala dan itu kan bagian leher itu kan sangat riskan sekali, mudah patah itu. Ini yang tidak disengaja. Kalau yang disengaja, orang menjual kepala itu saja sudah untuk daripada bawa seberat-berat satu kuda. Iya, itu. Tapi ini dari perspektif pencuri loh. Kalau perspektif kita ya sudah gitu. Selamat siang Prof, perkenalkan nama saya Fian dari Condong Catur. Izin bertanya tentang candi. Jika ditemukan candi yang tidak memiliki ikonografi Hindu-Buddha, hanya berupa susunan tumpukan batu andesit, namun di salah satu teras komplek candi ditemukan prasasti yang berkaitan dengan asiran Siwa. Dan di wilayah itu ditemukan juga artefak arca Pantiam Siwa dan Linggayoni sederhana, namun berserakan, jadi tidak dalam satu wilayah, di beda-beda kecamatan seperti itu. Nah, apakah gugusan candi ini bisa diidentifikasi sebagai candi Hindu? Demikian, Prof. Candi itu riwayatnya kan ini hanya gerahanya saja, hanya rumahnya saja. Adapun yang dirumahi itu dewa. Dewa itu di dalam agama Hindu, kalau Hindu itu bisa diwujudkan dalam simbol lambang seperti yoni dan lingga. Ya, kemudian dalam agama Buddha juga ada Buddha. Maka kalau candi itu tidak punya ada, itu ya aneh sekali kalau sejak awal itu tidak punya. Kalau orang membuat candi itu berarti sudah satu kesatuan membuat arca dewa dan rumahnya gitu. Nah, mengenai batu-batu berserakan yang lain itu kita tidak menghubungkan dengan candi itu sendiri. Candi itu harus ada hubungan kontekstual. Artinya batu-batu yang berserakan itu pasti berkonteks, baik itu konteks di dalam jumlah maupun konteks dalam horizontal tadi. Jadi kalau konteksnya tidak ada, kita sulit untuk menentukan. Lebih-lebih itu berserakan. Sebab ada nanti misalnya, itu kan satu kompleks candi, kalau ada itu hanya satu. Nggak bakal kalau nanti berserakan di mana-mana. Orang membuat candi kok buatnya itu kan kalau orang membuat aja gitu. Ya gitu saja ya. Tidak jelas nanti. Mungkin ada satu penanya lagi. Terima kasih, Prof. Timbul. Perkenalkan, saya Wartono. Dulu pernah mengajar doger zaman dulu. Pertanyaan saya begini, berdasarkan studi tentang candi yang tadi dilihat ada perkembangan dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, sekarang yang tercatat dan terbukti candi tertua dan termuda itu di mana? Itu satu. Kemudian yang kedua, sebelum candi itu ada, artinya masa sebelum candi tertua itu kira-kira lingkungan kita ini sudah bermasyarakat atau bagaimana sehingga belum ada candi. Dan yang tiga ini kontroversial. Bagaimana pendapat Prof. Timbul tentang
Gunung Padang. Terima kasih. Saya kira Gunung Padang turun. Gunung Padang itu kan sekarang sedang juga diteliti dan menghasilkan vegetasi itu. Nah, bagi penelitian Gunung Padang itu kalau kita lihat secara keseluruhan, maka Gunung Padang itu apakah bagian dari buatan manusia atau bukan? Kalau kita lihat batu-batunya, itu ada batu-batu yang artefaktual, batu-batu yang dipotong, ya. Tetapi tidak mesti batu-batu dipotong itu terus menjadikan bukit Gunung Padang. Ya, bukit Gunung Padang itu bukit-bukit alami saja itu, sehingga Gunung Padang itu sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Kalau dari segi ilmu itu ada yang meyakinkan itu bagian dari buatan manusia, sampai dulu ada orang-orang pinter, orang-orang sarjana yang juga meneliti Gunung Padang itu. Tapi menurut arkeolog itu, dan Gunung Padang sendiri belum meyakinkan itu menjadi temuan, kecuali bahwa batu-batunya itu batu-batu yang sengaja ditata. Itu. Kemudian candi, kalau sebelum ada candi tertua dan termuda mana itu? Yang tertua itu ada pada Jawa Barat itu, karena menurut perjalanan itu bahwa Jawa Barat itu Tarumanegara sudah meninggalkan candi, meskipun tidak besar sekali tapi kecil-kecil. Seperti saya pernah meneliti di Jawa Barat, itu candinya ya kecil sederhana, tapi ada candi yang besar juga. Nah, yang candi yang paling mudah itu, kan candi yang dibuat pada zaman Majapahit, pasca Majapahit. Kalau sesudah Majapahit kok membuat candi itu bukan candi yang termuda, tapi candi baru itu. Ya, candi itu yang termuda adalah Majapahit, sebab Majapahit itu mengakhiri kerajaan Hindu. Nanti diteruskan di Bali. Kalau di Bali tidak, tapi di sana kan kita sebut Pura. Itu yang termuda. Nah, sebelum orang mengenal candi, apa masyarakat ada Pak di lingkungan sebelum candi, artinya sebelum mengenal agama Hindu dan agama Buddha itu, apa orang tidak mengenal agama dalam arti bahwa pada waktu pemujaan itu tetap ada, pemujaan kepada nenek moyang itu ada itu. Dan tentu masyarakat ada juga masyarakat yang berkembang, karena masyarakat itu tersusun dari ketika zaman Paleolitik saja sudah ada masyarakat, ditambah Neolitik itu ada. Ya, zaman Neolitik belum berarti masuk agama Hindu itu ada. Matur nuwun Pak Wartono. Tapi satu lagi terakhir. Terima kasih Prof. Indo. Saya Tommy dari Kota Gede. Saya sebagai orang awam mau tanya Pak, kalau kita biasa memasuki candi, di ruang utama candi, itu merasakan seolah ada medan energi yang besar sekali di situ. Seolah itu tempat yang kayak gaib gitu ya Pak ya. Itu apakah tujuannya seperti itu? Apakah tujuannya
pendirian candi itu seperti itu, apakah di situ ada, di dalamnya itu ada peripe itu menyebabkan ada aura seperti itu atau bagaimana? Jadi, apa namanya, apakah tujuannya adalah sebagai tempat pemujaan itu dikaitkan sama peristiwa supranatural yang terima kasih. Ya. Karena sifatnya supranatural ya tentu saja ini tergantung kepada keyakinan mereka masing-masing bahwa candi itu apakah dimaksudkan untuk menjadi tempat supranatural. Kan tempat supranatural yang ditempati oleh makhluk-makhluk gaib misalnya itu kan tidak sama, jadi energi itu juga tidak sama. Ada suatu candi yang mempunyai kuat energi, ada yang kosong. Itu seperti misalnya saya pernah ke Candi Ijo jam 12 malam, itu diikuti oleh beberapa orang mengikuti saya di belakang saya. Begitu masuk candi terus takut bila keluar saja. Ternyata katanya ada ular. Ya, itu kan tidak bisa kita yakini kan juga. Masalah energi itu dimanapun ada energi, hanya yang membedakan itu pertama energi negatif dan energi positif. Kemudian besar kecilnya energi itu juga tidak sama itu. Jadi tidak semua candi mempunyai energi yang kuat, ada yang lemah. Bahkan yang mempunyai energi itu tidak candi saja, seperti makam itu punya energi juga, tapi energinya juga tergantung siapa yang menempati dan siapa yang membawa energi itu. Kita itu sebenarnya mempunyai energi juga. Energi kita itu ada energi negatif dan energi positif. Kalau kita mempunyai energi yang negatif, menjadikan watak kita itu juga negatif. Kalau kita menjadi energi positif, nah yang kita minta, kita itu mempunyai energi positif. Energi positif itu bisa bermanfaat untuk semuanya saja, bahkan untuk penyembuhan pun energi saja bisa. Nah, maka siapa yang akan mencoba penyembuhan dengan energi itu bisa, karena penyembuhan itu tidak selalu yang menyembuhkan itu orang, enggak. Yang menyembuhkan itu pertama kali adalah yang maha kuasa, tetapi melalui energi alam dipandu oleh energi manusia, itu nanti akan berkekuatan. Bahkan saya pernah menolong orang, hanya saya pandang saja, karena energinya ada, orang itu terus kesakitan. Tapi untuk kesembuhan, ada yang tidak bisa berjalan, saya tepuk kakinya, jalan itu bisa berjalan. Ini adalah energi, bukan saya. Energi itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita anu roko lumuhin budi lumungin ilmu Beni koto terus ada sewindu 18 tahun Arkeolog pinunjuk saking Universitas Gajah Mada Ngayo kio karto Munangi koin komunitas kandang kebo Naliko minggu lagi Ini Oktobero may 4 likur Suje nga mirang